Justru saya ini orang yang pertama kali mungkin yang tidak percaya dengan adanya Mbak Alawi dan Habib. Karena apa? Kiai saya ini salah satunya adalah murid pertama daripada Lirboyo, Kiai Haji Mas Duki Abdul Rauf. Nah, ini mulai awal sudah menanamkan hati-hati jangan sampai kita ini dekat kepada orang Yaman, bahaya. Waskito lang waspodo. Betul. Okay. Itu mulai beliaunya, karena apa? Beliaunya ini sebagai pelaku utama secara langsung soal masalah tentang Mbah Alawi pada saat zamannya beliau. Padahal ya setelah beliau di generasi berikutnya sampai Yai Makhrus Ali dan bahkan sekarang ini putra beliau yakni Romo Kiai Abdullah Kafabi Makhrus ini malah beda. Oh, beda. Gini, sebetulnya seluruh pondok pesantren sesepuh-sesepuh ini mulai awal sudah paham dan sudah tahu generasi penerus. Bakale. Generasi penerus aja. Ini karena apa? Mungkin karena hubungan moral, hubungan moral, mungkin karena teman, mungkin karena menjadi mantunya, kan? Itu menjadikan suatu sebab. Yakin bahwa sejak dulu saya itu diwanti-wanti oleh beliau Kiai Haji Mas Duki Abdul Rauf. Ini murid pertama kali Lirboyo. Bahkan panjenenganipun Mbah Yai Makhrus pada saat kemelut dengan adanya Al-Irsyad itu sudah menyatakan bahwa Habib itu bukan duriya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Nutup Itu. Semoga dalam keadaan sehat dan kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ini ada seorang kiai dari Nganjuk menceritakan bahwa dia tidak percaya kepada habaib sebagai duriah Rasul karena diwanti-wanti oleh gurunya. Bagaimana gurunya merupakan santri pertama pondok pesantren Lirboyo yang notabene memberikan sebuah wasiat bahwa jangan percaya bahwa para habaib di Indonesia itu sebagai duriah Rasul itu datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda menjadi kaki tangan Belanda. Bahkan para masyayikh Lirboyo dulu tidak mempercayai, bahkan mewanti-wanti kepada santri-santrinya untuk berhati-hati. Entah untuk duriahnya sampai saat ini wallahu a'lam mungkin masih mempercayai, tapi untuk menjaga hubungan baiknya tentu tidak sevulgar dulu. Lebih baik kita simak bagaimana Kiai Nganjuk ini memberikan pemaparan terkait hal tersebut dan bagaimana menceritakan gurunya dulu mewanti-wanti dan memberikan wasiat untuk berhati-hati atas apa yang telah saya sampaikan tadi. Sekali lagi lah mohon maaf NKRI Hagamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin kok siapapun yang menjadi pengurus PWI-LSI kalau memang niatnya itu aja salah karena dia ada amanat sukti, pasti akan keluar. Pasti akan keluar. Ini perlu dipahami bersama. Siapapun yang ingin menjadi pengurus PWI-LSI, siapapun, tapi dengan satu niatnya ampleng-ampleng, itu pasti tersisih. Pasti tersisih secara sendirinya. Apapun yang diperbuat, ini tidak secara langsung, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menunjukkan. Seleksi Ya, alam. betul, seleksi alam. Seleksi alam, siapapun ini pasti akan ditunjukkan sengaja atau tidak sengaja, secara seleksi alam ini akan muncul.
Nah, berarti pihak daripada di luar daripada PWLSI banyak yang menyusup daripada di kepengurusan PWLSI. Ini yang tidak dipahami. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya ngongkrah-ngongkrah. Ya tujuannya ini memang ingin menghancurkan PWLSI dari dalam. Tapi bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap PWLSI, bahwa ini merupakan suatu amanat suci yang harus kita jalankan dengan pikiran sing waras, yo ati sing waras. Tapi insya Allah nek gak waras, sebab iki apa? Mukhibine iki wis tarapnya wis padha edan. Lah nek berarti nek edan sing kaya apa ae wis ya angel wis ngoten ya. Alhamdulillah, masukan yang luar biasa dan sangat luar biasa dari beliau Romo Kiai Ali Al-Muhajir ini berpesan kepada PWI LS ya ini, bukan LSI ya. LS nih. PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Jadi bukan LSI, LS gitu gitu. Jadi insya Allah kami menjembatani semuanya. Judulnya halal bihalal padahal sudah lama sawalnya ya nggak apa-apa. Silaturahmi. Nanti kan gini ya, soal masalah mengenai halal bihalal itu kan umumnya. Ini karena halal bihalal ini kan produk daripada Indonesia asli, bukan dari Arab. Nah ini soal masalah kita menamakan halal bihalal walaupun umumnya itu di bulan Syawal, karena ini sudah lebih dari bulan Syawal kan juga nggak apa-apa kita mengadakan halal bihalal, memberikan suatu maaf kepada seluruh anggota PWLSI yang sekiranya itu mungkin pelayune kebanteran diri mangel, upama kadung menggok wis di lurusno yo angel. Nah ini dengan suatu kita saling mengisi, saling memberikan suatu maaf, kita adalah memikirkan suatu ke depan daripada perjuangan Wali Songo yang ada di Kabupaten Nganjuk khususnya. Ini untuk mempersatukan daripada baik anggota, pengurus dan sebagainya. Ini yang penting satu sama lain. Katakan mungkin nanti kita lihat situasi dan kondisi apakah ini kita laksanakan secara mikro atau secara makro, karena ini merupakan satu daripada kita memberikan suatu tarbiyah pencerahan supaya dalam arti kita ini menanggapi suatu situasi dan kondisi yang makin lama makin runyam. Betul, ini makin lama makin runyam. Ini kalau tidak kita sikapi bersama dengan suatu ketegasan, insya Allah kita ini akan menjadi kacau negara kita ini. Matur nuwun. Alhamdulillah, panjang lebar beliau Romo Kiai Ali Al-Muhajir sampaikan tentang unek-unek beliau terhadap kawan-kawan khususnya yang ada di DPP Jatim, itu juga yang ada di cabang Kabupaten Nganjuk, bahwa kita harus menyatukan perbedaan. Ya, berbeda. Misi dan visinya kita tampung ya bersama sesuai dengan payung dari ADART organisasi yang ada. Jadi insya Allah nanti perbedaannya semakin menguatkan ya, akan menguatkan. Tapi bukan malah justru mencerai-beraikan. Insya Allah betul. Kalau kita ini memahami tentang soal organisasi, ini merupakan suatu dinamika organisasi. Dinamika inilah akan menunjukkan kekuatan daripada PWLS. Insya Allah. Jadi para pemirsa dan pendengar semua, beliau ini memiliki asmo atau nama Romo Kiai Ali Al-Muhajir, hampir sama seperti tokoh yang selama ini kita bicarakan, yakni Imam Ahmad Al-Muhajir katanya. Kenapa Pak Yai Ali ini mendapat lakop gelar di belakang Al-Muhajir? Apakah panjenengan itu bukan asli orang Nganjuk terus hijrah ke dalam kota Nganjuk atau bagaimana? Kita asli, justru saya ini
orang yang pertama kali mungkin yang tidak percaya dengan adanya Pak Alawi dan Habib. Karena apa? Kiai saya ini salah satunya adalah murid pertama daripada Lirboyo, Kiai Haji Mas Duki Abdul Rauf. Nah ini mulai awal sudah menanamkan hati-hati jangan sampai kita ini dekat kepada orang Yaman, bahaya. Waskito lang waspodo. Betul. Itu mulai beliaunya, karena apa? Beliaunya ini sebagai pelaku utama secara langsung soal masalah tentang Pak Alawi pada saat zamannya beliau. Padahal ya setelah beliau di generasi berikutnya sampai Yai Makhros Ali dan bahkan sekarang ini putra beliau yakni Romo Kiai Abdullah Kafabi Makhros ini malah beda. Oh, beda. Gini, sebetulnya seluruh pondok pesantren, sesepuh-sesepuh ini mulai awal sudah paham dan sudah tahu. Generasi penerus. Generasi penerus aja. Ini karena apa? Mungkin karena hubungan moral, hubungan moral, mungkin karena teman, mungkin karena menjadi mantu nih, ya. Itu menjadikan suatu sebab. Yakin bahwa sejak dulu saya itu diwanti-wanti oleh beliau Kiai Haji Mas Duki Abdul Rauf. Ini murid pertama kali Lirboyo. Bahkan panjenenganipun Mbah Yai Makhros pada saat kemelut dengan adanya Al-Irsyad itu sudah menyatakan bahwa Habib itu bukan Duriya. Itu orang zaman yang dibawa oleh Belanda. Nah, karena satu-satunya negara komunis Timur Tengah itu kan di Yaman. Yaman. Karena kiai saya itu pada saat itu karena terlibat langsung soal itu, sehingga wanti-wanti ojo sampai cedek, yo jangan sampai, dalam arti kita ini boleh dikatakan yo juga jangan sampai menjauhi, tapi harus hati-hati, waspada dan waspada. Leres ingkang yang jenengan sampaikan itu. Leres. Karena dulu itu kalau ada kiai didekati oleh Pak Alawi itu langsung paginya itu lenyap, hilang. Entah mati, entah hidup. Karena mereka kan bagian dari mata-mata. Karena gini, ya, kiai saya itu kan cerita, Mbah Yai Haji Mas Duki Abdul Rauf itu yang menghabiskan kiai-kiai Nusantara itu salah satunya ya para kabid melalui fatwanya Utsman bin Yahya. Ya, kiai saumpama. Nah, contoh aja, kalau ada salah satu kiai disowani, maksudnya dengan baik, tapi besoknya kiainya sudah habis, hilang, diculik. Nah, ini memang untuk perlawanan daripada kiai-kiai Nusantara. Jadi bukan orang Arab. Jadi Yaman itu bukan orang Arab. Enggak Arab asli. Bukan Arab asli. Ya seperti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Dimas itu. Secara pribadi ya sama. Paribasane wong gak isono gak sapa diudeng-udengi, di-branding dalam rangka untuk memperkuat daripada posisi penjajah, yaitu Belanda, dalam rangka untuk menghancurkan terutama adalah para kiai dan para ulama. Kiai ya betul, ditenggelamkan. Kemarin malam Yai, saya komunikasi dengan yang memiliki naskah aslinya Sulamut Taufik dan kitab-kitab Allah semua yang ada di Jember. Langsung saya video call dan beliau insya Allah mau ke sini dan membawa bukti dari kitab-kitab sepuh yang ditulis sebelum datangnya para habib itu.
Dan insya Allah nanti akan buka-bukaan di channel kita ini. Dulu juga bercerita seperti apa yang Pak Yai Ali sampaikan. Kalau kitab ini ya kena dipegang tangannya Aba Eba Alawi, sudah hancur sudah. Karena memang dulu itu diburu. Kamu punya kitab, kamu punya pusaka, kamu apa? Dipreteli semua. Tak ambil semua. Paksa. Soal masalah babakan mengenai kitab, soal masalah apapun yang dimiliki oleh para kiai, ini terutama adalah kiai saya, karena saya ini adalah kiai saya mulai awal. Loh, soal masalah babakan kitab, ini kiai saya sudah ngomong. Mbak Alawi punya kitab, itu kitab boleh dikatakan kitab gosok, begal itu aja. Saumama koyok panjenenganipun Yai Nur Ijak umpama punya karya plagiat ya, sekarang ya, itu. Terus Sekarang itu nah, plagiat. karena apa? Terus tak jiplak, tak jiplak. Terus yang atas nama saya itu sudah lama itu Yai saya tuh ngomong. Jadi seluruh kitab yang ada sebetulnya contoh soal masalah Latiful Khadas dan sebagainya itu Yai saya sudah lama itu, ya. Udah wanti-wanti. Ini bukan karangan daripada Habib, padahal dulu kayak gitu lah. Ini saya Rifai. Harus disadari oleh para kiai yang ada di Lirboyo sekarang ini ya. Betul. Karena setiap tahun atau mungkin 2 tahun sekali itu ada ijazah kubro. Di antaranya yaitu Rotib Al-Haddad, terus ada amalan sholawat-sholawat, ada amalan-amalan tirakat, dan juga Dalailul Khairat dan lain sebagainya. Banyak ijazah-ijazah itu dari siapa? Dari Kang Mas Lutfi bin Yahya melalui wakilnya, bukan beliau langsung yang datang, kadang langsung dan kadang tidak langsung. Ini akan mencengkerang kebebasan berpikir secara spiritual di pondok pesantren Lirboyo, Hidayatul Muqtadiin dan Muqtadiatnya. Jadi ini yang selalu kami sampaikan, sehingga ketika kami menyampaikan, mengingatkan, menasihati yang saya hormati Kiai Haji Abdullah Kafabi Makhrus, ini kadang-kadang banyak yang menolaknya. Betul. Banyak yang saya enggak. Sebetulnya begini, itu hanya kita cara berpikir aja. Sebetulnya hanya sederhana. Soal kalau dilihat daripada jejak digital, itu aja sudah paham. Apakah para kiai, para gus-gus nggak paham? Apakah nggak ngerti? Paham. Tapi mengapa untuk mengakui dan untuk melepas itu yang sulit? Karena ada suatu masalah yang lain. Kepentingan yang lain itu aja. Mungkin nama besar atau kerjasama lulusan pondok pesantrennya dapat beasiswa ke Tarim, ke Al-Mukalla, mungkin juga bisa. Atau betul, mungkin ada bonus ziarah wali Tarim setelah umroh, atau mungkin ada program-program perjalanan spiritual yang lain. Nah, itu keuntungan-keuntungan ini untuk Kabupaten Nganjuk, bahwa mulai perkembangan daripada para habaib yang ada di Nganjuk, itu satu-satunya orang yang diajak untuk menghabibkan para kiai yang ada di Nganjuk itu saya. Dulu ya? Dulu tahun 2002. Sehingga yang namanya kuburan-kuburan itu yang habis, itu yang menghabisi saya, tapi saya pribadi. Bisa saya uncati, saya hilangkan. Itu 2002. Nah, yang kebanyakan mungkin sekarang yang ada di desa itu kemabit. Kok nggak pernah kok Kabeb itu ngulang alibata, ya nggak pernah. Mereka mengadakan suatu kegiatan koyok sholawatan, itu justru kita mendidik tidak beribadah kok. Budal ngasar gak ngasaran, maghrib gak maghriban, subuh keturduran, terus ngisak gak ngisak, terus gak pernah mendidik kita ini dalam arti untuk ibadah. Tapi
Terus wong-wong sing nganggo kethu putih melok sholawatan wis kemabit. Keblinger kan, itu namanya keblinger ya. Lagi Keblinger. Bahkan malam ini ya ini di Kabupaten Batang, Jawa Tengah itu kami dihubungi oleh kawan-kawan dari sana. Masih ada kegiatan yang diselenggarakan oleh bupati dan wakil bupati yang mengundang sholawatnya itu dari kalangan habaib. Padahal sudah kami ingatkan berkali-kali dan saya sudah datang sendiri ke sana. Jangan, tetapi ya akhirnya bupatinya ini masih muhibbin. Jadi ya kita harus tetap tidak pernah patah semangat mengingatkan. Betul. Karena premingnya itu sangat kuat. Seakan-akan dengan adanya PWLSI dengan menolak kehadiran daripada para Habib, bukan Habib loh, saya ini Habib loh. Saya bukan ngomong Habib loh, Habib. Habib. Itu kan premingnya kan seakan-akan PWLSI tidak senang terhadap sholawatan dan sebagainya. Itu salah. Begitu ya. Ya wong kuwi panibasane PWI panganane sholawatan. Saya waktu datang ke Sumatera juga begitu ya ini. Saya melarang bacaan sholawat yang dikarang oleh habaib yang terkenal dengan nama sholawat Busyra itu. Lalu berita yang beredar di media-media itu, ya ini tidak melarang sholawat, benci sholawat. Loh siapa yang benci sholawat? Bukan sholawatnya yang kami larang. Yang kami larang itu redaksi sholawat yang disandarkan langsung bahwa sholawat ini adalah sholawat langsung diberikan ijazah bilisan oleh Nabi kita SAW melalui Habib inilah. Ini yang tidak kami terima. Berarti ini nanti akan menjelekkan nama baik kanjeng Nabi kita. Sudahlah membaca sholawat yang kuarit ya, yang sudah sahih sesuai dengan tuntunannya, atau yang sudah berjalan. Misalkan redaksi sholawat Busyra itu sama seperti bunyi nadanya sholawat tibil qulub, ya tibil qulub saja, kan begitu. Nah, lalu wah banyak yang musilah. Kita kadang-kadang itu niatnya baik, tapi ada musuh yang tidak baik, akhirnya diselewengkan menuju ke tujuan yang tidak baik, alias tujuan kita memberantas sholawat. Betul. Sebetulnya gini ya, dengan adanya fenomena dan perkembangan situasi dan kondisi ini, sebetulnya yang bertanggung jawab sebetulnya adalah NU secara struktural. Nah, ini ya. Umpama kalau ada suatu kejadian apapun, ini yang paling bertanggung jawab adalah Suriah datang